Pakar sebut Richard Eliezer tak bisa dipidana dalam kasus Brigadir J. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengungkapkan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak bisa dipidana. Asep menjelaskan dalam sudut pandang hukum pidana ada dua alasan terkait status vonis dari seorang terdakwa, yaitu status peringanan dan penghapus. Namun dalam konteks status vonis terhadap Baradae, Asep menegaskan mantan ajudan Ferdi Sambo itu tidak bisa dipidana karena menjalankan perintah jabatan. Asep pun memperkuat pendapatnya dengan mengutip Undang-Undang KUHP Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi, barang siapa melakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa tidak dipidana. Di KUHP itu jelas, orang yang memerintahkan itu yang bertanggung jawab. Yang diperintahkan hanyalah alat. Jelas Asep dalam tayangan Prime Time News di YouTube Metro TV News pada Senin 26 Desember 2022. Menurutnya, dengan adanya pasal 51 ayat 1 dalam KUHP inilah yang membuat hakim harus memiliki keberanian untuk memutuskan Baradae dibebaskan dari segala dakwaan. Hakim dan jaksa harus berani mengambil kesimpulan, yaitu tuntutannya bebaskan Eliezer. Tegasnya, keterangan saksi ahli meringankan soal relasi kuasa Baradae dan Ferdi Sambo. Sebelumnya, pada persidangan yang digelar pada Senin 26 Desember 2022, Baradae kembali menjalani sidang lanjutan dengan menghadirkan 3 saksi ahli yang meringankan, yaitu pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril, ahli filsafat sekaligus Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat atau STF Driyakara, Romo Magni Suseno, dan ahli psikologi klinis dewasa Liza Marieli Japri. Dalam menyampaikan keterangannya, Romo Magnis menjelaskan bahwa ada dua unsur yang meringankan Baradae dalam kasus yang menjeratnya, yaitu pertama, kedudukan Richard sebagai anggota Polri berpangkat rendah, yakni Barada. Menurutnya, relasi kuasa berupa perbedaan pangkat yang begitu jauh antara Baradae dan Ferdi Sambo membuat adanya keterpaksaan untuk melaksanakan perintah Ekskadif Propam Polri tersebut. Budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat, jelas Romo. Perbedaan pangkat inilah yang juga membuat adanya dilema moral terhadap Baradae untuk melaksanakan perintah Ferdi Sambo menembak Brigadir J. Unsur meringankan yang kedua adalah adanya keterbatasan waktu berpikir saat Baradae memperoleh perintah dari Ferdi Sambo yang saat itu merupakan Jenderal Bintang 2. Keterbatasan berpikir ini, kata Romo, membuat Baradae mengalami kebingungan antara ingin melaksanakan atau menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Dia harus langsung bereaksi. Itu dua faktor yang secara etis yang meringankan, katanya. Kebebasan hati untuk mempertimbangkan dalam waktu berapa detik mungkin tidak ada, lanjut guru besar ilmu filsafat tersebut. Sementara menurut Reza, Baradae bisa bebas separuh dari hukuman yang dijatuhkan karena adanya tekanan dalam melakukan penembakan. Menurutnya, Baradae saat melakukan penembakan berada dalam kondisi memahami apa yang diperbuatnya. Namun Reza juga menganggap Baradae berada dalam tekanan berulang kali dari Ferdi Sambo untuk menembak tetapi enggan untuk melakukannya.